Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya di mata pelajaran perencanaan bisnis bareng saya Arwin Sudipto. Oke, mohon disimak dan sediakan dulu catatannya, dan nanti di akhir pembelajaran ya jangan lupa buat resumenya. Oke, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan menyenangkan. Oke, pokoknya simak dari awal sampai akhir dan jangan lupa ya, absen di kolom komen. Sertakan nama lengkap, bukan nama panggilan ya. Nama lengkap kalian dan kelas. Jangan lupa. Oke? Simak terus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di perencanaan bisnis, yaitu tentang menganalisis peluang usaha ataupun peluang bisnis dengan analisis SWOT. Oke? Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendengar analisis ataupun analisis SWOT, atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali. Baik, kita jelaskan satu persatu apa sih analisis, apa sih analisis SWOT. Oke, mohon disimak dengan seksama, fokus, konsentrasi, dan jangan lama. Oke, mohon disimak. Oke, kita jelaskan yang pertama, landasan teorinya seperti apa. Kita simak. Landasan teori yang pertama yaitu analisis SWOT menurut Philip Kotler. Analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang kedua, sedangkan menurut salah satu pakar yang bernama Freddy Rangkuti dalam bukunya di tahun 2009, analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman, threat. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan suatu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal, yaitu strength, weaknesses, opportunities, and threat. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, and threats, ancaman, di mana penjelasannya sebagai berikut. Kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan sebuah perusahaan terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Faktor-faktor kelemahan yang dimaksud adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Dalam praktiknya, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna, dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.
Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Yang dimaksud dengan berbagai situasi antara lain: pertama, kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk. Kedua, identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian. Ketiga, perubahan dalam kondisi persaingan. Keempat, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha. Kelima, hubungan dengan para pembeli yang akrab. Keenam, hubungan dengan pemasok yang harmonis. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis ataupun perusahaan. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, ancaman merupakan kebalikan pengertian dari peluang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan di mana ancaman adalah kendala potensial. Manfaat analisis SWOT. Tujuan akhir dari analisis SWOT adalah menghasilkan berbagai alternatif strategi yang lebih bersifat fungsional, sehingga strategi tersebut akan lebih mudah diaplikasikan dan diimplementasikan pada masing-masing strategic business unit. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenisnya. Yang kedua, sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi. Nah, itu penjelasan apa sih manfaat dari analisis SWOT. Oke, lalu apa sih faktor, tadi ada faktor eksternal dan internal. Apa sih keterkaitan antara faktor eksternal dan internal di dalam analisis SWOT? Baik, proses analisis SWOT akan kita jelaskan. Proses analisis SWOT. Dalam proses pembuatan analisis SWOT ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam kasus analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara eksternal, yaitu peluang dan ancaman, dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Berikut ini kita akan jabarkan tentang analisis lingkungan internal. Tahapan ini berintikan pada analisis kondisi internal yang meliputi faktor kelebihan atau kekuatan, yaitu strength, dan kelemahan, yaitu weakness. Analisis kondisi internal juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan bersaing atau competitive advantage dalam suatu organisasi. Analisis internal adalah kajian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis ini mengidentifikasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber yang tersedia bagi organisasi. Komponen ini melibatkan sejumlah alternatif strategik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan internal merupakan suatu kondisi yang ada di dalam organisasi yang tercipta karena proses kerjasama atau karena proses konflik yang ada di dalam organisasi. Organisasi di samping terdapat proses kerjasama, di dalamnya juga ada proses konflik.
Proses konflik dapat bersifat disfungsional atau bersifat fungsional. Lingkungan internal bersifat dapat dikendalikan dibandingkan dengan lingkungan eksternal. Jika lingkungan internal sudah tidak dapat dikendalikan, maka perusahaan telah berada di ujung kematian atau akan mengalami kebangkrutan. Nah, analisis lingkungan internal itu sendiri bersumber pada sumber daya perusahaan yang mencakup faktor SDM, sumber daya organisasi, dan sumber daya fisik. Faktor pertama berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia, seperti pengalaman, reputasi, kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan. Keahlian dan kebijakan perusahaan terhadap hal ihwal ketenagakerjaan. Faktor kedua berkaitan dengan sistem dan proses yang dianut perusahaan, termasuk di dalamnya strategi, struktur organisasi, budaya, manajemen pembelian, operasi atau produksi, keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, sistem informasi dan sistem pengendalian. Lalu, faktor ketiga meliputi perlengkapan, lokasi, geografis, akses terhadap sumber bahan mentah, jaringan distribusi, dan teknologi. Selanjutnya, dalam proses analisis SWOT yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan yang dihadapi oleh setiap perusahaan saat ini berbeda dengan kondisi di masa lalu. Banyak perusahaan yang kini bersaing dalam pasar global, bukan lagi dalam pasar domestik. Perubahan teknologi dan peningkatan kemampuan untuk memperoleh serta mengolah informasi menuntut pelaksanaan dan tanggapan bersaing yang lebih tepat waktu dan efektif. Perubahan sosiologis yang pesat yang terjadi di banyak negara mempengaruhi ketenagakerjaan. Di samping sifat produk yang diinginkan konsumen semakin bervariasi, kebijakan dan hukum yang digariskan pemerintah mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai di mana dan bagaimana mereka berusaha dan bersaing. Perusahaan harus waspada dan menyadari dampak dari kenyataan lingkungan ini, sehingga menjadi pelaku dalam persaingan yang efektif dalam perekonomian global. Dalam melakukan analisa eksternal, perusahaan menggali dan mengidentifikasi semua peluang atau opportunity yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu, serta ancaman threats dari para pesaing dan calon pesaing. Kebanyakan perusahaan menghadapi lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat, kompleks, dan global, yang membuatnya semakin sulit diinterpretasikan. Untuk menghadapi data lingkungan yang seringkali tidak lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal atau External Environmental Analysis. Proses ini meliputi 4 kegiatan dan harus dilakukan secara terus-menerus. 4 kegiatan tersebut antara lain, yang pertama adalah pemindaian atau scanning. Nah, pemindaian atau scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum dan merupakan studi terhadap semua segmen dalam lingkungan umum. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Ketika melakukan pemindaian, seringkali perusahaan menghadapi data dan informasi yang ambigu, tidak lengkap, dan tidak ada kaitannya. Nah, pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi para perusahaan-perusahaan yang bersaing di dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Selain itu, aktivitas pemindaian harus disatukan dengan konteks organisasi. Suatu sistem pemindaian dirancang untuk lingkungan yang tidak stabil, tidak akan cocok bagi perusahaan yang berada dalam lingkungan stabil. Kegiatan yang kedua yaitu pengawasan atau kita sebut monitoring.
Nah, pada saat melakukan monitoring, biasanya para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu kecenderungan itu penting. Nah, hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh sederhana, yaitu perubahan dalam persyaratan kelulusan sekolah misalnya, atau perubahan isi kurikulum yang ada di satuan tingkat pendidikan. Nah, dalam hal ini analisis akan menentukan apakah peristiwa yang berbeda ini menggambarkan suatu kecenderungan dalam pendidikan, dan jika memang demikian, apakah data atau informasi lainnya harus dipelajari. Untuk memantau kecenderungan tersebut, kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Kegiatan yang ketiga yaitu peramalan atau forecasting. Analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat, sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Sebagai contoh, analisis dapat memperkirakan waktu yang diperlukan suatu teknologi baru untuk mencapai suatu pasar. Kegiatan yang keempat yaitu penilaian atau assessing. Tujuan dari assessing adalah menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analisis dapat memahami lingkungan umum. Selangkah lebih maju, tujuan dari assessing adalah menentukan implikasi dari pengertian itu terhadap organisasi. Setelah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal, maka proses selanjutnya berdasarkan analisa eksternal akan dirumuskan variabel kekuatan dan kelemahan. Oke, baik, untuk memperjelas bagaimana sih cara penggunaan analisis SWOT yang dilakukan di suatu usaha ataupun bisnis. Nah, kita simulasikan dengan contoh sederhana pada diri kita sendiri misalkan. Ya, jadi analisis untuk diri sendiri. Jadi analisis SWOT digunakan untuk diri sendiri. Misalkan ya, ini misalkan sebagai contohnya, misal saja katakan saya pribadi lah, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi saya pribadi adalah seorang laki-laki yang baru saja lulus kuliah dan menyandang gelar sarjana pendidikan. Nah, dan akan melamar sebagai guru di salah satu sekolah misalkan. Oke, nah analisis SWOT-nya seperti apa? Kita mulai contoh yang pertama. Nah, untuk yang pertama adalah kita tentukan dulu strength-nya, S-nya, kekuatannya. Nah, misalkan tadi dari seorang sarjana, berarti kita punya sebuah kekuatan ataupun kelebihan. Nah, contohnya misalkan strength-nya adalah yang pertama, mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, mudah bersosialisasi, seorang pekerja keras dan pantang menyerah, memiliki indeks prestasi yang sangat memuaskan atau nilai-nilainya bagus misalkan ya selama perkuliahan, dan berpenampilan rapih dan sopan. Nah, itulah yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kira-kira kelemahan dalam diri kita pribadi kira-kira apa saja nih? Nah, misalkan ya, ini sebagai contohnya, saya ini lemah atau kurang dalam penguasaan bahasa asing, misalkan terutama bahasa Inggris, karena saya tidak mempelajari atau tidak mendalami pembelajaran bahasa Inggris untuk secara spesifik. Lalu kelemahan saya adalah tidak sabar, terus terkadang egois juga. Nah, itulah beberapa kelemahan ataupun weakness yang ada di dalam diri pribadi.
Nah, itu sebagai contoh ya dalam menentukan weakness ataupun kelemahan. Selanjutnya yaitu opportunities ataupun peluang. Nah, misalkan tadi kita adalah simulasikannya ya, saya adalah seorang lulusan sarjana pendidikan yang tentunya sedang mencari kerja kepada ataupun di sebuah instansi sekolah. Nah, peluangnya adalah seperti ini. Misalkan contoh, di suatu sekolahan membutuhkan guru di bidangnya, misalkan saya mengajar marketing. Nah, berarti guru yang dibutuhkan adalah spesifikasi ataupun kompetensinya adalah yang bergelut di bidang marketing. Nah, kompetensinya tentunya ada pada diri saya sendiri sebagai sarjana pendidikan ekonomi. Nah, yang dipelajari dalam kompetensinya tentunya akan menjadi sebuah peluang yang besar. Terus selanjutnya adalah jumlah ataupun kebutuhan guru yang sangat-sangat dibutuhkan oleh sekolahan atau instansi tersebut. Itu juga menjadi sumber peluang. Oke, paham? Nah, selanjutnya adalah threat atau ancaman. Nah, pada posisi ini bukan berarti kita yang terancam, melainkan misal contoh ancamannya adalah banyaknya lulusan yang berasal dari sekolahan tinggi lain yang mungkin kompetensinya ataupun akreditasi perguruan tingginya jauh lebih baik. Tapi itu bukan menjadi sebuah ancaman yang besar. Terus misalkan persaingan dari perguruan tinggi yang sejenis yang terus meningkat, itu juga merupakan sebuah ancaman. Terus tingkat pengalaman atau jam terbang yang masih kurang, nah itu juga akan menjadi sebuah ancaman dan peluang bagi yang lain tentunya ya. Jadi untuk diri pribadi merupakan sebuah ancaman ataupun bisa dikatakan adalah tantangannya. Nah, itu mungkin contoh sederhananya dalam pengaplikasian analisis SWOT dalam kehidupan sendiri. Nah, nanti kita aplikasikan di beberapa contoh soal juga ya. Nah, untuk keterkaitannya dengan usaha ataupun perencanaan bisnis yang akan kalian geluti nantinya. Ya, minimal kalian sudah memahami dulu apa itu analisis SWOT. Nah, kita ulas kembali. Tadi analisis SWOT adalah singkatan ya dari SWOT. S-nya adalah strength, adalah kekuatan. W-nya adalah weakness, yaitu kelemahan. O-nya adalah opportunities ataupun peluang. Dan T-nya adalah threat atau ancaman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa ketik di kolom komen dan sertakan nama dan juga kelas kalian masing-masing. Jangan lupa absen juga di kolom komen, nanti akan saya rekap sebagai daftar kehadiran untuk kalian selama masa belajar di rumah ataupun BDR, belajar dari rumah. Oke? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa belajar kembali di sekolahan kita tercinta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita belum bisa tatap muka sayangnya ya. Oke, dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bahas materi lanjutan. Oke, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, semata-mata kekurangan itu datangnya dari saya pribadi yang menjadi sebuah kelemahan atau weakness dari diri saya pribadi. Oke, nah, sekali lagi mohon maaf, kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan ketika kita terus berniat untuk belajar, Allah akan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.